Lagi-lagi Emmanuel Macron bikin geram, mengatakan untuk melawan ekstremisme Islam, Prancis periksa 76 masjid. Pemerintah Prancis akan meluncurkan operasi dengan memeriksa puluhan masjid di seluruh wilayah negara untuk memerangi ekstremisme. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin seperti dikutip dari Reuters pada Kamis 3 Desember menggambarkan operasi besar untuk memerangi ekstremisme ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, ada 76 masjid yang akan diperiksa dan pemerintah tak segan-segan menutupnya jika ada pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru pemerintahan Presiden Emmanuel Macron terkait beberapa serangan sebagai respon atas penerbitan ulang kartu Nabi Muhammad SAW oleh tabloid satir Charlie Hebdo. Dia berjanji akan menindak setiap perbuatan yang dianggap musuh dari dalam. Macron pada awal Oktober lalu mengumumkan pembuatan rancangan undang-undang untuk melawan radikalisme Islam serta memperkuat sekularisme di negaranya. Dia juga menegaskan Islam di Prancis harus terbatas ataupun terbebas dari pengaruh asing. Dalam pidatonya itu, Macron mengatakan Islam sedang dalam kondisi krisis karena ekstremisme kekerasan. Islam, agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Kami tidak hanya melihat di negara ini, kata Macron. Dia juga berusaha membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing serta meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan masjid. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat Undang-Undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan agama dengan negara. Konstitusi Prancis memberikan keleluasaan kepada setiap warga untuk menganut agama apapun, namun menunjukkan tampilan afiliasi keagamaan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, baik di sekolah maupun tempat umum. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, di penghujung tahun 2020 ini muncul peristiwa yang cukup menghentak khalayak dunia. Bermula pada awal Oktober 2020, seorang guru di Prancis bernama Samuel Paty yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kebebasan berekspresi. Dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dari majalah Charlie Hebdo, akibatnya berujung pada hal yang sangat tidak baik bagi guru tersebut. Emmanuel Macron menyatakan Islam sebagai agama yang radikal dan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Persoalan menjadi semakin pelik sebab pernyataan Macron tersebut kemudian menjadi sorotan umat Islam di seluruh dunia. Beragam aksi anti-Prancis pun bermunculan, mulai dari demonstrasi menggeruduk kantor duta besar Prancis, pemboikotan produk-produk Prancis, dan juga kecaman-kecaman dari kepala negara di dunia pun menggema. Indonesia sebagai kepala ataupun juga negara berpenduduk mayoritas muslim pun ikut menyuarakan kecaman terhadap Macron. Dalam hal ini secara resmi Presiden Jokowi untuk menyatakan sikapnya. Menurut dia, pernyataan Macron tersebut telah melukai perasaan umat Islam. Sayangnya di Indonesia, aksi atau demonstrasi anti-Prancis kemarin tidak seheboh demo bela Islam pada tahun 2016 lalu atau tidak semeriah iring-iringan penyambutan kepulangan Habib Rizik Syihab pada 10 November lalu. Yang jelas tidak ada negara yang berpenduduk muslim kemudian tidak mengecam pernyataan Emmanuel Macron. Sebenarnya yang perlu diwaspadai bersama tentang efek dari pernyataan Macron itu adalah reaksi dari kelompok ekstremis. Sebab kelompok ekstremis ini bergerak tidak dengan aksi demonstrasi pada umumnya. Mereka bergerak dengan melakukan tindakan teror yang dapat memakan banyak korban jiwa. Sepanjang tahun 2020 tidak ada aksi teror di Indonesia yang mengguncang publik. Bulan Desember sudah di depan mata, Natal dan malam pergantian tahun tinggal hitungan hari. Momen ini seolah juga menjadi agenda rutin bagi kelompok ekstremis dalam melakukan aksi kejinya. Dengan tanpa alasan yang jelas, beberapa kali malam Natal diserang oleh kelompok ekstremis. Kewaspadaan terhadap aksi-aksi
Teror menjelang Natal ini harus ditingkatkan sebab tidak menutup kemungkinan akan ada aksi balas dendam terhadap pernyataan Emmanuel Macron yang kemudian mereka curahkan pada malam Natal nanti. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan dan menyerahkan nota protes atas resolusi Senat Prancis tentang pengakuan kemerdekaan wilayah Nagorno-Karabakh. Resolusi hampir diterima dengan suara bulat oleh Senat Prancis. Pada 26 November 2020, Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan Zachary Gross dipanggil ke Kementerian Luar Negeri, kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyerahkan nota protes kepada Duta Besar sehubungan dengan disahkannya resolusi perlunya pengakuan Republik Nagorno-Karabakh oleh Senat Prancis pada 25 November tahun ini, sambung pernyataan itu. Azerbaijan memprotes dengan tegas atas resolusi tersebut yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional, Piagam PBB, Undang-Undang Final Helsinki, dan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 yang relevan dibawa untuk mendapatkan perhatian Duta Besar Prancis. Demikian bunyi pernyataan itu. Sebelumnya, Senat Prancis dilaporkan telah mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh dari 306 anggota Senat Prancis. 306 menyetujui resolusi itu. Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi, bunyi resolusi tersebut. Keputusan ini menuai kecaman dari pemerintah Azerbaijan dan juga Turki. Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan juga provokatif. Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi, ungkapnya. Sementara Turki yang mendukung Azerbaijan mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias, dan jauh dari kenyataan. Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataannya. Armenia dan Azerbaijan terlibat peperangan di Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an yang berakhir dengan gencatan senjata. Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada 9 November di mana Armenia setuju untuk melepaskan hingga 20% wilayah yang direbut dari sisi lain dalam pertempuran baru-baru ini dan menyerahkan kendali atas beberapa daerah di luar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Armenia. Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Prancis pada hari Rabu adalah simbolis dan tidak mengikat secara hukum, yang berarti Paris tidak harus mengakui kawasan itu sebagai negara merdeka, tetapi menunjukkan dukungan yang kuat kepada komunitas Armenia di Prancis. Namun demikian, tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di Azerbaijan yang sebelumnya mengkritik Prancis karena mengambil sikap pro-Armenia dalam sengketa tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Armenia menyambut baik langkah itu sebagai langkah penting menuju pengakuan hak dan juga penentuan nasib sendiri.